الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Kita selalu berharap bahwa di dalam kehidupan Allah mampukan kita di dalam menghadapi setiap masalah. Tapi seringkali kita lupa bahwa dalam keseharian kita tidak jarang justru kita jauh dari Allah. Nah, untuk membahas tema kita kali ini, langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan guru kita, Ustadz Asnan Purba. Fadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawabannya insya Allah para pemirsa Cahaya Hati Ainus TV semangat, belum ada beban ini kayaknya. Amin. Tapi tadi suara host kita tadi agak melemah, mungkin ada beban ini kayaknya. Iya. Mudah-mudahan tidak ya, Kang David ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami atau mendapatkan cobaan hidup itu adalah bagian yang tidak bisa kita hindari. Tapi ada hal yang perlu sama-sama kita yakini. Bapak Ibu silahkan dibuka surat At-Taghabun ayat 11. Apa kata Allah di situ? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Coba kita lihat. Tidaklah musibah itu menimpa kita. Tidaklah musibah itu mengenai kita. Illa biiznillah. Kecuali atas izin Allah. Artinya semua yang terjadi itu sudah tahta muraqabatillah. Itu sudah dalam pandangan dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai orang yang beriman, apa kata Allah? Wa may yu'min billah. Ketika dia yakin bahwa musibah itu datangnya dari Allah, maka Allah gunakan redaksinya yahdi qalbah. Kata-kata yahdi dalam teori bahasa Arab adalah fi'lul mudhari' yufidul hudur wal istiqbal. Selama dia yakin kepada Allah bahwa musibah itu semuanya dari Allah, maka selama itu Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Sehingga para salafus salih dalam kitab Wasaya Rasul yang dikarang oleh Syekh Muhammad Bakar Ismail menggambarkan tingkatan ridho itu dengan 3 tingkatan. Level yang pertama, dia melihat musibah itu sebagai satu kesatuan yang pasti ada hikmahnya. Kalau kita lihat ada orang tua dulu ya, kena musibah, kenapa ya hidup saya begini amat, begitu ya. Udahlah ambil hikmahnya. Ada hikmahnya insya Allah itu. Gitu. Nah, terus kata bapak ini, coba kamu yang kena. Nah, pas kamu yang kena ada hikmahnya, dibalikin lagi kan begitu ya. Ini orang yang dapat petunjuk Allah, setiap terkena musibah diambil hikmahnya. Dan itu dikatakan oleh salafus salih, man arafallah azalat tuhmah. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Ketika dia tertimpa musibah hal yang tidak menyenangkan, tidak sesuai ekspektasi, dia katakan ini dari Allah. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada rencana besar Allah terhadap hambanya. Yang pertama itu. Tapi itu level standar itu, stempel secara umum. Ada hikmahnya.
Yang kedua, ini yang paling luar biasa. Dia menghadapi musibah itu, dia merasa sedang menikmati musibah itu karena dia merasa Allah sedang bersama dia. Karena setiap Allah menguji hambanya, Allah sedang menuntunnya untuk naik ke derajat yang lebih mulia lagi. Dan itu Rasul katakan, "Mayyuridillahu bihi khairan falyusibhu." Ketika Allah hendak memberikan kemuliaan kepada hambanya, Allah uji dia dengan segala bentuk cobaan dan musibah. Makanya yang level kedua ini di atasnya, gimana? Dia nikmati musibah itu. Dia katakan, sudahlah nikmati aja. Indah insya Allah itu. Karena memang dia merasa ini adalah masa di mana dia diuji Allah. Dan dia tahu kalau dia melewati ujian ini, dia akan naik level. Tapi kalau gagal, dia akan turun level. Tapi ada level yang ketiga. Ini yang kata Allah, yahdi qalbah. Apa? Dia menganggap ujian itu karena Allah cinta kepadanya. Sehingga kalau dia sudah menghadapi seperti ini, maka hilanglah seluruh persangkaannya. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa baper, tidak ada rasa sedih. Kenapa ya saya sudah banyak berkorban, tidak ada yang mengapresiasi. Kenapa ya saya sudah berjuang tidak sukses-sukses. Kenapa ya saya sudah setua ini masih menderita aja. Kenapa ya anak saya tidak pernah mengenal saya. Itu hilang karena dia tahu musibah itu membuat dia dimakin cinta dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan. Siapa 5 nabi besar yang Allah cintai? 5 nabi besar itu adalah yang Rasulnya ulul azmi, yang paling besar penderitaan dan perjuangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu bikulli syai'in alim. Kalau begitu, apakah dengan keyakinan kita bahwa musibah dari Allah dan kita menerima itu, apakah mungkin Allah memberikan musibah itu di luar kapasitas kita? Tidak. Allah tegaskan pada surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakinlah ketika Bapak Ibu menerima musibah itu, berarti memang Bapak Ibu layak dan kompeten menerima itu. Pasti. Karena Allah sudah menjamin itu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kan itu pertanyaannya. Maka surat At-Tolak ayat 4 sebagai jawabannya. Dan yang dibacakan oleh Qari'ah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah gunakan kalimat yaj'al. Kata-kata yattaqi itu fi'lu syarat. Man itu adatus syarat, huruf syarat. Siapa? Yattaqi, bertakwa kepada Allah. Maka jawab syaratnya dalam kaidah bahasa Arab, Allah akan ciptakan, Allah akan berikan, Allah akan skenario-kan seluruh jalan keluar atas masalah yang dia terima. Dan takwa itu bagaimana mengukurnya? Yang dikatakan tadi, hanya orang beriman yang bisa bertakwa itu, dan hanya orang yang berzikir kepada Allah lah yang bisa mengambil kesempatan itu. Dan Allah sudah pastikan, tidak mungkin seorang muslim itu bisa menghadapi musibah itu kalau bukan karena Allah telah memilihnya, dan kalau bukan Allah hendak mengangkat derajatnya. Maka yang perlu kita bangun Bapak Ibu sekalian, yakinilah bahwa musibah yang kita terima itu semuanya memang dari Allah dan tujuannya hanya untuk membuat kita lebih mulia. Itulah kenapa kalau kena musibah apa yang kita ucapkan? Inna lillah. Semua dari Allah, wa inna ilaihi rajiun. Dibuka Al-Baqarah 156 157. Ketika dia mengucapkan iku ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Allah yang mendoakannya, Allah yang merahmatinya. Dapat petunjuk, dapat rahmat. Caranya banyak. Bisa datang teman yang mengingatkan, sabar ya, kamu kena musibah, hilang mobil 1. Saya masih mendingan, istri saya yang hilang. Betul? Sabar ya, nah, ini saya punya kisah nyata ini.
Ketika saya lagi kuliah di Mesir di Al-Azhar itu tahun 2001 ibu saya wafat. Besoknya saya ujian. Saya harus memilih apakah saya pulang ke Indonesia untuk melayat ibu saya, apakah saya besok ujian. Karena pilihannya kalau nggak ujian putus beasiswa kan begitu. Saya milih ujian. Ketika sampai pada titik bersedih, seperti hilang rasa semangat untuk apa kuliah, oh ibu udah nggak ada, pulang mau ngapain? Teman saya yang dari Aceh. Nah ini enaknya kalau merantau itu semua jadi saudara. Apa katanya? Bersabarlah wahai saudaraku. Ayahku, ibuku meninggal karena saat itu gerakan Aceh Merdeka, operasi militer. Aku nggak tahu kuburnya di mana, hilang aja. Engkau masih bisa pulang, ada kuburannya. Saya langsung tak. Masya Allah. Kalau kita sudah terkena musibah, maka lihatlah orang yang lebih berat dari kita, maka insya Allah akan turun tensi kita. Dan kita akhirnya mengatakan, Alhamdulillah ala kulli hal. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, karena Nabi SAW, kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya atau yang tidak dia sukai, dia akan katakan, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal yang ada kepada kita, baik yang enak, tidak enak, baik yang bermasalah ataupun tidak bermasalah. Inilah yang membuat kita insya Allah kuat menghadapi cobaan itu, karena semua dari Allah, maka mintalah kepada Allah untuk mendapatkan jalan keluar dan solusinya. Demikian Mas Hafid, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Hasnan. Turut berduka cita ya Ustadz ya. Orang tua meninggal itu momen yang paling berat bagi seorang anak. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi membuat kita jadi berpikir juga ya Bu ya, bahwa pada saat kita merasa paling sedih, lihat ada orang lain juga yang ternyata lebih sulit dari kita, tapi mereka masih bisa menghadapi permasalahannya. Silakan, ada yang mau bertanya, Ibu, Bapak? Silakan Pak. Masya Allah. Mic-nya ada di situ? Ya, silakan. Langsung saja Pak, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahdi Mahmud dari Majelis Masjid Bahrul Ulum ini Ustadz. Saya mau bertanya Ustadz Khalik. Ya, ini pertanyaan, bagaimana cara untuk memberikan arahan nih kepada anak agar mau bersabar dan menerima ujian yang berat, misalnya hidup susah atau bagaimana sebagai orang tua, agar anak mau menerima keadaan orang tua, bagaimana caranya? Demikian pertanyaan itu. Terima kasih Ustadz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hasnan. Baik, tadi ke Ustadz Dafiq, saya menemani Ustadz Dafiq untuk menjawab ya Pak ya, izin ya. Baik Pak. Terkait dengan bagaimana kita mengajak orang untuk bisa menerima musibah itu, biasanya jawaban yang paling pamungkas adalah kita sudah merasakan musibah itu dulu. Itu standarnya begitu. Tapi ada masalah yang kalau diceritakan nggak harus mengalami. Contohnya kematian. Nah, kan nggak harus mati dulu kan baru cerita kematian. Nah, yang pertama, kita akan mengambil penjelasan Rasulullah SAW. Apa kata Rasul itu? Ma min muslim tusibuhu musibatan fayaqulu ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa qala Allahumma ajurni. Allahumma ajurni. Kemudian wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Fa'akhlafallahu lahu khairan minha. Ada sebuah hadis yang menarik untuk menjawab itu. Sebelum kita memberikan nasihat tentang hidup kepada anak kita dan kepada siapapun, setiap muslim yang terkena musibah, maka yang pertama dia ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia baca Allahumma ajurni atau ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala terhadap musibah yang menimpaku. Karena tidak semua orang mampu bertahan terhadap musibah. Bayangkan doanya, ya Allah berikan saya pahala terhadap musibah ini. Coba itu.
Enggak semua orang kuat itu. Yang ada nambah dosa. Menyesal, mempersoalkan kehidupan, kenapa saya dilahirkan, kenapa saya punya bapak ini, kan begitu ya. Kenapa punya orang tua susah amat, kan begitu ya. Wa akhlif li khairan minha, ya Allah berikan saya pengganti yang lebih baik. Maka Allah akan memberikan gantinya. Bisa jadi dia punya orang tua yang tidak mampu menyekolahkannya. Lalu Allah turunkan orang tua asuh dengan beasiswa yang cukup banyak dia terima. Dan itu banyak kisahnya. Para orang-orang besar itu hidupnya dari beasiswa. Orang tua aslinya tidak punya uang. Tapi orang tua yang Allah kirim melalui tangan pemberi beasiswa. Karena dia berprestasi, lebih banyak dia terima. Mungkin kalau ayahnya kaya dia nggak dapat beasiswa. Malas belajar, bapak udah kaya, tidur bangun sudah kaya, kan begitu. Nah, yang kedua, harus ada yang disebut dengan kerelaan atas apa yang dia terima, dan itu harus dicontohkan oleh orang tuanya dengan budaya menerima apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Dan ini yang agak sulit. Kita minta anak kita untuk ridho atas apa yang diterima. Tapi kita orang tua kadang-kadang gak ridho sama anak kita. Udah saya sekolahkan, udah saya ini gak ada berakhlak sama saya. Jadi anak disuruh ridho atas keadaan, bapak ibunya tidak ridho dengan kapasitas anaknya. Banyak yang begitu. Nah, maka perlu dibangun apa? Kerelaan bersama, ridho. Kata Rasul, wardi bima qassamallahu laka takun agnan nas. Orang tuanya ridho dapat anak. Kalau anaknya nakal, maka bayangkan dia sedang menjadi seorang Nabi Nuh. Karena anak nakal itulah dia jadi nabi dan masuk surga. Kalau dia punya anak, orang tuanya enggak benar, maka bayangkanlah dia seperti seorang anak Nabi Ibrahim yang punya bapak tidak beriman. Karena itu dia jadi nabi dan masuk surga. Jadi melihatnya dengan kacamata positif, dan itulah yang disebut dengan rela dan ridho atas seluruh yang telah Allah kepadanya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, dia harus mengucapkan alhamdulillah atas seluruh apa yang dia terima. Hadis itu tadi saya bacakan di awal, karena Nabi SAW, iza ra'a ma yasurruhu, kalau melihat yang membuat dia senang, dia katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang sempurna yang telah diberikan kepadaku. Wa idza ra'a ma yaqrahuhu, kalau tidak sesuai harapannya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal yang enak maupun tak enak. Syukuri aja, ketika syukur itu telah kita terima, maka itulah yang akan membuat anak-anak kita bisa menerima kita. Dan ada satu doa penting sebagai penutup yang Rasul ajarkan kepada Muaz bin Jabal. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku, ini kasih ke anaknya juga nanti. Kalau habis sholat, apa yang dibaca? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Syekh Muhammad Bakar Ismail dalam kitab Wasiat Rasul menguraikan makna ini. Menarik sekali kalimat ini. Apa? Ya Allah, berilah saya kemampuan untuk ingat kepadamu, dan ingat itu menuntun saya bersyukur kepadamu, dan syukur itu memotivasi saya untuk beribadah dengan kualitas yang terbaik. Demikian Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz, sudah terjawab ya Pak ya. Jadi dua-duanya sama-sama ridho, anaknya diajarin, Bapak juga memberikan contoh. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syairullah, Syairullah.